Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatih Ahmad Muzaffar dengan NIM belakang 131. Kenalkan juga rekan saya Muhammad Zaki Hamdani dengan NIM belakang 111. Kami adalah mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara memprediksi churn atau tidaknya pelanggan dari suatu toko. Baik, terima kasih Fatih. Di sini bisa dilihat terdapat kode program untuk mengimport library. Library yang kami import adalah NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu di bawahnya adalah tahapan untuk mengimport dataset. Dataset yang kami gunakan adalah dataset retail. Lalu di bawahnya lagi adalah tahapan untuk menampilkan dari baris-baris di dalam dataset tersebut. Berikut ini adalah tampilan dari dataset tersebut. Lalu di bawahnya adalah tahapan untuk mengeksplor kolom, di mana kita menampilkan apa saja kolom yang terdapat di dalam dataset tersebut. Begitu juga yang di bawahnya adalah eksplorasi kolom di dalam dataset. Di bawahnya lagi adalah tahapan untuk mengkonversi dari timestamp menjadi datetime agar lebih mudah untuk kita baca. Di situ kita mengubah kolom first transaction dan last transaction agar bisa dibaca. Kita ubah menjadi datetime dari timestamp. Lalu di bawahnya itu adalah kita menampilkan dari dataset tersebut dengan perintah dfloat.head. Lalu selanjutnya adalah tahapan untuk melihat kapan transaksi terakhir terjadi. Dari situ kita dapat mengetahui kalau transaksi terakhir itu terjadi pada tahun 2019 bulan 2 tanggal 1. Selanjutnya adalah kode program untuk membuat kolom churn berdasarkan transaksi pelanggan untuk menentukan true dan false-nya. Sehingga kita bisa tahu kapan pelanggan itu terakhir kali melakukan transaksi di toko kita. Dan kita bisa memasukkannya ke dalam daftar churn. Selanjutnya adalah menampilkan dari dataset kita. Dan di bawahnya lagi adalah encoding, yaitu untuk mengubah data string menjadi integer. Kita akan mengubah data churn yang tadinya true dan false menjadi 0 dan 1. Lalu kita memasuki tahapan selanjutnya, yaitu menghapus kolom tidak terpakai dan menampilkan dataset. Dan di bawahnya lagi adalah kode program untuk mengecek apa masih ada data yang nol. Dan bisa kita lihat dari hasil tersebut tidak ada lagi data yang nol, sehingga sudah lengkap seluruhnya. Selanjutnya adalah tahapan eksplorasi data analisis. Di sini saya membuat tampilan perolehan pelanggan per tahunnya. Bisa dilihat kode programnya. Dan di bawahnya adalah menampilkan churn customer setiap tahunnya. Bisa kita lihat bahwa customer setiap tahunnya yang churn itu semakin meningkat. Selanjutnya adalah menampilkan rata-rata transaksi per tahunnya. Bisa dilihat hasil dan kode programnya. Dan di bawahnya lagi adalah tahapan untuk menampilkan churn customer berdasarkan produk. Bisa dilihat hasil dan kode programnya. Bisa dilanjutkan ke bawah, Fatih. Dan di bawah ini adalah eksplorasi model. Eksplorasi model ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatih. Baik, terima kasih Muhammad Zaki. Di sini saya akan menjelaskan eksplorasi model. Pertama-tama, di sini kita encoding terlebih dahulu datanya dengan sintaks berikut. Selanjutnya, langsung saja ke model yang pertama, yaitu logistic regression. Pertama di sini untuk yang trainingnya, pertama-tama kita melakukan split data dengan cara inisiasi terlebih dahulu nilai X, lalu inisiasi nilai Y, kemudian membuat data training dan data testing yang dimana data training sebesar 70% dan data testingnya sebesar 30%.
Kemudian inisiasi model logistic regression yang diinisialisasikan dengan log_model. Kemudian yang terakhir di sini kita inisiasi data training dan data testingnya. Lalu di sini selanjutnya kita tampilkan classification reportnya. Di sini terdapat keakuratan pada data training logistic regression yaitu sebesar 97%. Selanjutnya adalah terdapat confusion matrix pada data training logistic regression. Bisa kita lihat di sini terdapat 22.317 data true positif pelanggan diprediksi churn dengan benar. Kemudian selanjutnya terdapat 45.557 data true negatif pelanggan diprediksi tidak churn dengan benar. Selanjutnya terdapat 1.113 data false negatif. Lalu selanjutnya terdapat 1.113 data false positif pelanggan diprediksi tidak churn tapi sebenarnya churn. Lalu yang terakhir terdapat 1.013 false negatif pelanggan diprediksi churn tapi sebenarnya tidak churn. Lalu selanjutnya kita lanjutkan lagi ke logistic regression yaitu pada data testingnya. Masih menggunakan sintaks yang sama seperti data trainingnya, tetapi di sini trainingnya kita ubah menjadi tes. Di sini juga kita ubah menjadi tes. Lalu menghasilkan keakuratan sebesar 0,97 atau 97%. Lalu di sini terdapat confusion matrix pada data testing logistic regression. Di sini bisa kita lihat terdapat 9.664 data true positif pelanggan diprediksi churn dengan benar. Kemudian data sebesar 19.420 data true negatif pelanggan diprediksi tidak churn dengan benar. Selanjutnya ada 479 data false positif pelanggan diprediksi tidak churn tetapi sebenarnya churn. Yang terakhir terdapat 437 data false negatif pelanggan diprediksi churn tetapi sebenarnya tidak churn. Lalu model yang kedua adalah model random forest. Lalu selanjutnya kita pindah ke model yang kedua yaitu random forest. Pertama-tama kita lakukan split data di mana kita inisiasikan nilai X, kemudian kita inisiasikan nilai Y, lalu kita membuat data training dan data testing di mana data training sebesar 70% dan data testing sebesar 30%. Selanjutnya kita inisiasikan random forest model yang kita inisialisasikan dengan RDF_model. Lalu selanjutnya kita inisiasi data training dan data testingnya. Selanjutnya terdapat classification report untuk random forest training model. Di sini bisa kita lihat keakurasian untuk random forest training model sebesar 100%. Ini adalah sintaksnya. Kemudian terdapat confusion matrix untuk data training random forest. Ini adalah sintaksnya. Kemudian di sini terdapat 23.330 data true positif pelanggan diprediksi churn dengan benar. Lalu di sini selanjutnya terdapat 46.670 data true negatif di mana pelanggan diprediksi tidak churn dengan benar. Lalu di sini terdapat 0 data false positif dan juga 0 data false negatif. Selanjutnya kita beralih ke data testing pada model random forest. Masih menggunakan sintaks yang sama, tetapi kita ganti trainingnya dengan tes. Di sini juga trainingnya kita ubah menjadi tes. Lalu di sini hasilnya keakurasiannya sebesar 100%. Lalu yang terakhir di sini terdapat confusion matrix untuk data testing pada random forest model. Sintaksnya juga sama seperti data training, tetapi trainnya kita ubah menjadi tes. Di
sini bisa kita lihat sebesar 10.101 data true positif pelanggan diprediksi churn dengan benar. Lalu sebesar 19.899 data true negatif, pelanggan diprediksi tidak churn dengan benar. Kemudian terdapat 0 data false positif dan juga 0 data false negatif. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil pengujian data test dan data training dari dua model yang kami gunakan, dapat disimpulkan bahwa model Random Forest Classifier adalah model yang terbaik. Hal itu ditunjukkan dari hasil data training dan data testnya, yaitu sebesar 100% untuk data training dan 100% untuk data testing. Berikut adalah tabelnya. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.